Kali ini gua mau ngejawabin satu-satu statement atau narasi yang dilempar oleh Alifur Rahman. Dia ini sering banget nyerang Demokrat dengan argumen-argumen yang hanya dari satu sisi doang. Nah, gua hadir di sini untuk ngasih argumen perbandingan. Jadi, lo harus tahu nih, setiap argumentasi selalu ada beberapa sudut pandang. Kita harus memandang permasalahan dari berbagai sudut pandang, berbagai arah gitu, supaya kita nggak termakan oleh hoax. Oke, selamat menyimak nih guys ya. Nah, yang pertama, di videonya Alifur Rahman yang kemarin, dia bilang masa kejayaan Indonesia itu ada di tangan Presiden SBY. Kok bisa sepede itu? Waduh, ini sih lucu banget nih guys. Jadi Alifur Rahman itu ngetawain statementnya Mas AHY yang bilang masa keemasan Indonesia berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, di video itu, sambil dia bicara tentang statement Mas AHY, dia juga kasih screenshot berita yang mendukung narasi itu. Lucunya, apa yang dia pertanyakan itu, jawabannya ada di screenshot berita yang dia tampilin sendiri. Kan lucu. Jadi kata dia, AHY bilang, masa keemasan Indonesia ada di era SBY. Pertanyaan saya, kok bisa sepede itu? Gitu guys ya. Dia sambil tertawa gitu. Padahal jawaban dari pertanyaan itu ada di artikel yang ditampilkan screenshotnya tersebut. Coba deh lu googling. Judul artikel yang sama. Judulnya AHY klaim masa keemasan Indonesia berada di tangan SBY. Itu screenshot artikel dari IDN Time. Nah, di artikel itu ada semua jawabannya. Jelas-jelas ditulis di situ bahwa Mas AHY bilang, founder sekaligus executive chairman dari World Economic Forum, Klaus Schwab, pernah mengatakan bahwa Indonesia mengalami masa keemasannya. Dikatakan sebagai a golden decade of Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden SBY. Kata AHY saat berpidato di HUT ke-20 Partai Demokrat Kamis tanggal 9 bulan 9 tahun 2021. Jadi, Mas AHY itu sebenarnya menyampaikan klaim dari seorang ahli ekonomi asal Jerman, Klaus Schwab, yang mengatakan the golden decade of Indonesia itu terjadi di era SBY. Jadi bukan Mas AHY yang mengklaim, tapi beliau menyampaikan klaim dari seorang pakar ekonomi internasional. Lo bisa googling lagi. Siapa itu Klaus Schwab? Dia profesor lulusan 3 universitas terbaik dunia. Punya buku banyak tentang ekonomi. Ya pokoknya pasti lebih hebat lah daripada Alifur Rahman. Nah sekarang giliran gua nih yang lempar pertanyaan. Sudah ada belum tokoh internasional, ahli ekonomi internasional yang terkemuka, yang kredibel gitu, yang menyatakan bahwa era keemasan Indonesia berada di era Pak Jokowi? Gitu dong, apple to apple kalau berani. Jangan cuma sepotong-sepotong aja mengcapture sebagai kabar sesuai dengan kepentingan narasi yang mau lo sebarkan. Kalau gue sih, nih ya, cuma coba Google. Belum ada nih pendapat ahli internasional dari manapun yang mengatakan bahwa era keemasan Indonesia ada di era Pak Jokowi. Dan lagi, Alifur Rahman ini suka banget bikin perbandingan yang nggak berhubungan. Judul videonya aja, SBY diakui anaknya, Jokowi diakui dunia. Ini kan sebuah narasi yang nggak bagus guys. Narasi yang memancing perpecahan dengan membanding-bandingkan orang. Terus merendahkan salah satunya. Yang jelas-jelas orang yang merendahkan itu punya basis pendukung yang sangat kuat. Dan perbandingannya ini nggak berhubungan.
Kalau kita bicara konteks dan substansi nih guys, Mas AHY itu mengatakan era keemasan Indonesia berada di era Presiden SBY itu dari segi pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, stabilitas politik, dan lain-lain. Yang semua datanya itu ada di artikel yang dia capture sendiri. Lah, kok terus dibandingkan dengan Indonesia mendapatkan jatah sebagai tuan rumah penyelenggaraan KTT G20 yang nggak ada data-data kuantitatif sama sekali. Maksud gue, apakah forum G20 itu merilis sebuah kriteria negara yang akan menjadi tuan rumah? Misalnya disebutkan, Indonesia memenuhi kriteria sebagai tuan rumah karena pertumbuhan ekonominya begini, stabilitas politiknya begini, rasio utangnya begini. Lalu karena semuanya memenuhi kriteria, maka ditunjuklah Indonesia sebagai tuan rumah. Nggak ada guys. Nggak ada bukti-bukti konkret yang berbunyi demikian. Jadi ini benar-benar sebuah narasi yang dibuat-buat. Sengaja membenturkan pihak-pihak dengan argumen-argumen yang enggak berdasar. Bahkan kalau kita lihat artikel yang dia capture itu, si Alipur Rahman bahkan belum sampai di level memanfaatkan berita secara sepotong-sepotong. Tapi dia masih berada di level orang yang membaca berita hanya dari judulnya doang. Ya, kita boleh sih mendukung salah satu figur dalam kontestasi politik. Atau kemudian mendegradasi figur lain supaya figur yang kita dukung menang. Tapi caranya agak lebih terhormat sedikit lah. Kalian kan profesional semua tuh. Di 2045 TV itu kontennya ditulis dengan baik. Ada timnya. Mungkin yang menulis. Ya suruh kerja yang bener lah timnya itu. Tulisannya, argumentasinya dirapihin lagi. Fakta-fakta pendukungnya dicari. Yang memang kuat dan relevan. Jangan males nyari bahan gitu. Kalau semua itu terpenuhi, ayo kita debat. Kita diskusi. Nggak masalah kalian mengkritik Mas AHY, Pak SBY, atau siapapun yang mau kalian kritik. Tapi dengan cara yang terhormat. Cara yang benar dari sudut pandang pembangunan narasi. Kemudian yang kedua, Alipur Rahman bilang SBY diakui anaknya. Jokowi diakui dunia dengan terpilih menjadi tuan rumah KTT G20 tahun 2022. Nih, gue jelasin apa itu G20. G20 itu dibentuk tahun 1999 atas kekecewaan negara-negara terhadap G7 yang dinilai gagal memberikan solusi untuk krisis global tahun 1998. Sejak awal dibentuk, Indonesia sudah masuk menjadi peserta G20. Kira-kira di era Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, setelah dibentuk ini, peserta G20 hanya melakukan pertemuan antara menteri keuangannya saja. Dan pertemuan-pertemuan ini tidak menjadi sebuah forum besar seperti KTT G20 yang diselenggarakan sekarang setiap tahunnya. Yang juga mempertemukan pemimpin-pemimpin negara bukan hanya menterinya saja. Jadi pertemuan antara menteri itu berlangsung hingga tahun 2007. Di tahun 2008 barulah diselenggarakan KTT G20 pertama di Amerika Serikat. Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden SBY diminta oleh Presiden Amerika George Bush untuk ikut menghadiri KTT pertama itu. KTT pertama ini adalah forum besar-besaran, teman-teman. Ini benar-benar forum yang mempertemukan 20 pemimpin negara termaju di dunia untuk membahas isu-isu ekonomi global. Indonesia hadir di KTT ini bukan karena formalitas, tapi karena prestasi di bidang ekonomi yang stabilitasnya terjaga dan cenderung maju. Indonesia kala itu pertumbuhan ekonominya hanya kalah dari RRC. Peringkat kedua kita waktu itu, era Pak SBY. Negara-negara lain itu pertumbuhan ekonominya di bawah kita semua. Cuma RRC yang di atas kita.
Begitu tingginya pertumbuhan ekonomi kala itu, ya jelas saja kita diundang untuk ikut di KTT G20. Kita diundang ke sana sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang salah satunya tertinggi. Nah, lalu bagaimana dengan isu tuan rumah atau presidensi G20 tahun 2022 yang nanti akan dipegang oleh Indonesia di era Pak Jokowi? Jelas ini bagus sekali, teman-teman. G20 ini sebuah panggung yang sangat penting. Dia bisa berdampak positif pada sektor ekonomi negara kita. Apalagi syukur-syukur kalau nanti pas penyelenggaraan G20 di Indonesia ini, pandemi sudah berlalu. Kalau pinter-pinter memanfaatkan momentum, mungkin ekonomi kita bisa tumbuh. Tapi statement Alifur Rahman yang mengatakan Jokowi diakui dunia dan berhasil membuat Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20. Ini misleading, guys. Kenapa? Karena KTT G20 ini bergilir. Semua negara yang ada pada G20 itu pasti akan menjadi tuan rumah. Jadi nggak ada pengakuan-pengakuan apa-apa ini. Sudah sebuah mekanisme biasa yang dijalankan sebagaimana mestinya saja. Nggak ada yang spesial. Maksud gue, kalau narasinya misalnya Indonesia akan mengalami kemajuan ekonomi yang pesat karena menjadi tuan rumah G20, atau pertumbuhan ekonomi akan meningkat, rakyat makin sejahtera. Ayo kita dukung dan sukseskan forum dan momentum besar ini. Kalau gitu narasinya gue bisa terima. Tapi kalau diakui dunia karena menjadi tuan rumah G20, ini sesat nalar, guys. Kalau mau memainkan narasi diakui, ya harusnya Pak SBY yang ditelepon sama George Bush untuk ikut berpartisipasi di KTT pertama tahun 2008. Itu yang bisa disebut dengan pengakuan dunia. Negara kita ditepuk tangani di sana. Presiden kita disuruh berdiri untuk menerima tepukan tangan karena negara yang beliau pimpin pertumbuhan ekonominya tertinggi kedua di antara 20 negara paling maju di dunia saat itu. Itu baru namanya diakui oleh dunia. Kalau masalah menjadi tuan rumah, itu bukan diakui. Itu namanya konsistensi. Ya, Pak Jokowi hebat lah. Bisa mempertahankan Indonesia tetap berada di G20 selama masa kepemimpinannya. Tapi jangan lupakan konsistensinya Pak SBY juga kan. Sejak 2004 sampai 2014, Pak SBY mempertahankan posisi Indonesia di kalangan G20 ini. Bukan sesuatu yang bisa kita lupakan begitu saja perjuangan Pak SBY. Malah Pak SBY konsistensinya masih lebih panjang dari Pak Jokowi. Setidaknya sampai hari ini. Pak Jokowi kan baru 7 tahun nih memimpin Indonesia di G20. Atau kalau mau memainkan kontra narasi misalnya jawabannya begini. Ya, tapi kan kalau kita dinilai nggak siap, mana mungkin negara-negara lain itu setuju kita menjadi tuan rumah. Yang maksud gue, kalau kita nggak siap, ya berarti kita nggak pantas jadi anggota G20. Bukan begitu. Ini nih. Kayak misalnya kita di sebuah desa gitu, terus di desa ini ada orang kaya, ada orang miskin. Nah, orang-orang kayanya itu berjumlah 20. Keluarganya atau rumahnya. Mereka mengadakan arisan. Karena mereka orang kaya, arisan itu butuh spek yang tinggi. Misalnya rumah yang dengan jatah menyelenggarakan arisan ini halamannya harus besar, mobil-mobil mewah bakal parkir di situ. Terus ruangan tempat pengocokan arisannya harus full AC. Sofanya harus yang nyaman, merek-merek terkenal. Harus ada kolam renang buat party-party kecil. Belum lagi hidangan-hidangannya juga harus hidangan-hidangan ala-ala luar negeri semua. Nah, kalau rumah lo halamannya kecil, terasa sempit, asisten rumah tangga lo nggak bisa masak-masak luar negeri, ya berarti lo nggak layak ikutan arisan itu. Lo bakal disingkirkan dari arisan itu. Udahlah, Anda nggak usah ikut dulu ya bulan depan. Kita arisan 19 orang saja dulu. Mereka bakal bilang gitu, guys.
Masa orang kaya ikut arisan sama orang-orang selevel sama dia? Terus pas dapat jatah ngadain arisan di rumahnya, dia bilang, wah berarti kita sudah diakui sebagai orang kaya nih di kampung ini. Lah kan memang udah kaya sejak awal pas ikut arisan tersebut. Lalu yang ketiga, Alifur Rahman mengatakan, AHY mengatakan di era SBY, Indonesia disegani dunia. Apanya yang disegani? SBY disadap oleh Australia dan enggak melakukan apa-apa. Ditekan oleh Australia untuk membebaskan gembong narkoba bernama Corby. Itu statement dari Alifur Rahman. Masalah disadap Australia, gua kasih tahu nih Lip ya. Ini sama lagi dengan yang kayak tadi. Jawabannya ada di artikel yang dia tampilin sendiri di channel YouTube-nya waktu itu. Coba deh kalian googling lagi judul berita yang sama dengan yang ditampilin oleh Alifur Rahman. Di artikel itu, bahkan artikel itu sendiri yang bilang bahwa Presiden SBY murka. Murka nih bahasa guys. Lalu Presiden SBY memanggil Duta Besar Indonesia untuk Australia kembali ke tanah air. Terus Pak SBY meminta kedutaan untuk mengkaji ulang hubungan diplomatik antara kedua negara, terutama di sektor pendidikan dan keamanan. Lalu setelah semua itu dilakukan, Australia akhirnya berjanji untuk tidak melakukan hal ini lagi. Dan sebagai solusi dibuatlah hotline antara pemerintah Indonesia dan Australia sebagai jalur komunikasi, dan setelah itu kedua belah pihak berdamai. Ini semua ada di artikel itu guys. Tapi maksud gue guys, emangnya kita butuh reaksi yang seperti apa? Emangnya kita mau Pak SBY melakukan tindakan yang barbar gitu karena disadap oleh Australia? Terus ngajak perang gitu sama Australia? Ya enggak guys. Ini kan permasalahannya antar negara yang memiliki aturan dan mekanisme hukumnya masing-masing. Yang dilakukan oleh Pak SBY sudah sangat konkret, tegas, dan terhormat sebagai pemimpin negara besar di level internasional. Sebagai presiden, Pak SBY harus melakukan tindakan-tindakan yang tidak melanggar hukum internasional. Dan itu yang beliau lakukan. Kita tuh bukan diem aja disadap oleh Australia terus nggak melakukan apa-apa karena takut sama Australia. Kita sudah melakukan tindakan-tindakan yang sesuai, yang seharusnya dilakukan oleh seorang kepala negara. Jadi nggak ada persoalan tentang ini. Masalahnya juga sudah selesai. Dan yang jadi pertanyaan gue, kok cuma ini fakta yang bisa dia mainkan untuk mendegradasi nyali Pak SBY di kancah internasional? Kok cuma satu ini? Dan yang satu ini pun lemah gitu. Maksud gue, Pak SBY jadi presiden kan lama. 10 tahun loh. Dan lo, Lev, mau memainkan narasi bahwa Pak SBY itu nggak dihormati sama negara lain. Pak SBY itu takut sama negara lain. Ya kalau memang mau mainkan narasi itu, cari fakta sebanyak-banyaknya biar argumen lo kuat. Ini enggak. Yang bisa lo temuin cuma satu bahan untuk mendegradasi banyak sekali fakta-fakta tentang kiprah Pak SBY yang menunjukkan bahwa beliau sangat dihormati oleh pemimpin-pemimpin dunia. Artinya apa? Artinya narasi yang lo bikin dan argumen yang lo bikin, Liv, gugur dan gagal total. Publik akan menilai bahwa berarti memang Pak SBY ini sangat dihormati dan disegani oleh pemimpin-pemimpin dunia. Perkuat lagi lah argumentasinya. Dan juga guys, Alifur Rahman bilang, kok bisa Mas AHY sepede itu tentang prestasi Pak SBY? Padahal kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi, ini jauh sekali. Kayak langit sama sumur.
Bro, menurut gue ini sih narasi bunuh diri, guys. Nih, kalau kita berada dalam diskusi atau debat, mungkin lawan debat kita bakal lompat-lompat kegirangan dengar argumen kayak gini. Karena gampang banget dibantahnya. Lagi-lagi timnya Alifur Rahman kurang hati-hati bikin ini argumen. Mungkin karena nggak ada yang melawan. Jadi mereka semaunya aja bikin narasi lemah-lemah begini terus disebar ke publik. Bicara tentang prestasi, guys. Prestasi itu kan pencapaian yang sudah terjadi, bukan yang sedang progres. Nah, Pak SBY kan kepemimpinannya sudah terjadi, sudah purna tugas sebagai presiden sejak 7 tahun lalu. Jadi kalau kita bicara prestasi, ya pasti prestasi Pak SBY lebih banyak setidaknya sampai hari ini. Bukan mau membanding-bandingkan mana yang lebih baik, tapi hanya karena Pak SBY sudah selesai tugasnya, sedangkan Pak Jokowi masih berjalan. Misalnya, dari segi hutang, guys. Pak SBY melunasi hutang IMF sebanyak 117 triliun. Dan hutang ini dilunasi lebih cepat dari jadwal pelunasannya. Ini prestasi. Kenapa? Karena sudah terjadi, sudah dicatat oleh sejarah dan tidak bisa dihapus. Nah, sedangkan hutang pada era Pak Jokowi hari ini tertinggi sepanjang sejarah berdirinya Republik ini. Entah gimana cara bayarnya tuh, hutang sebanyak ini. Selain melunasi hutang IMF, dari segi hutang yang lain, Pak SBY juga meninggalkan dalam kondisi rasio hutang terendah sepanjang sejarah bangsa kita ini. Dan ini prestasi, sudah terjadi, nggak bisa berubah lagi, guys. Nah, di bagian ini memang agak jomplang nih. Pak SBY sebenarnya membuat hutang kita terendah sepanjang sejarah. Pak Jokowi bikin hutang kita tertinggi sepanjang sejarah. Tapi gue nggak mau terjerumus ke gaya pembangunan narasi seperti Alifur Rahman yang cuma fokus menghina kelemahan lawannya saja. Gue mau bilang bahwa hutang era Pak Jokowi ini mungkin nggak seburuk itu. Mungkin akan berkurang, mungkin akan mengecil angkanya. Tapi itu nanti, guys, belum terjadi, belum bisa dibangga-banggain. Setidaknya sampai dengan hari ini, hutang itu masih sangat-sangat tinggi. Ya kalau maksa dibanding-bandingin sama Pak SBY, ya bunuh diri namanya. Pelunasan hutang era Pak SBY dan rasio hutang yang sangat rendah itu sudah terjadi. Tidak bisa dirubah lagi. Sedangkan keberhasilan Pak Jokowi melunasi hutang negara yang saat ini sedang tinggi-tingginya itu masih angan-angan. Masih diusahakan. Belum terjadi gitu. Itu baru masalah hutang saja tuh. Belum lagi masalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita di era Pak SBY itu rata-rata 6%. Angka yang belum pernah sekalipun dicapai oleh Pak Jokowi. Kemarin ada yang coba bikin klaim fantastis tentang pertumbuhan ekonomi 7%. Buat lo yang nggak tahu ya guys. Pertumbuhan ekonomi yang 7% itu ketika pertumbuhan ekonomi di bulan Februari 2021. Dibandingkan dengan Februari 2020. Ini kan maksa banget perbandingannya. Dan kenapa bisa angka kenaikannya jadi 7%? Itu karena di bulan Februari tahun lalu ya pertumbuhan kita minus. Agak lucu. Ini pertumbuhan kok minus. Berarti nggak tumbuh sama sekali. Mungkin nanti bisa tercapai. Mungkin bisa melebihi malahan. Tapi kan nanti belum bisa dibangga-banggain sekarang. Atau misalnya deh, yang paling sering dibangga-banggain sama pendukungnya Pak Jokowi, itu kan masalah pembangunan infrastruktur. Pak Jokowi katanya membangun infrastruktur banyak banget nih. Ngalahin pembangunannya Pak SBY. Maksud gue, ini juga kan masih progres. Belum selesai.
Yang sudah selesai memang ada sih. Tapi yang belum juga kan masih banyak banget. Jadi masih belum bisa diklaim berapa angkanya. Siapa tahu nanti di masa depan ada yang gagal dibangun infrastrukturnya. Ada yang mangkrak lagi. Atau apapun lah halangan-halangan yang mungkin saja bisa terjadi di masa depan. Jembatan yang roboh gara-gara bencana juga kan banyak. Misalnya pembangunan tertunda karena krisis pandemi juga kan ada. Nah, yang kayak gini kan, jadi nggak bisa kita hitung jumlahnya kalau kita mau bicara prestasi. Jadi poin gua, ngebangga-banggainnya nanti setelah prestasi itu dicapai. Bukan sekarang ketika semuanya masih dalam progres. Ini masa misalnya klub bola gitu. Misalnya PSG yang bertabur bintang, ditanya tentang prestasi PSG di Liga Champion. Apa prestasi PSG di Liga Champion? Terus dijawab, nanti PSG akan menjadi juara Liga Champion. Lah, ini kan aneh jadinya. Kalau Real Madrid misalnya ditanya berapa kali Real Madrid menjuarai Liga Champion, fansnya bakal menjawab singkat dengan kepala tegak 13 kali. Terbanyak sepanjang sejarah Liga Champion. Kan enak didengarnya. Karena sudah terjadi. Pialanya sudah berjejer di markas mereka. 13 buah piala. Buktinya ada. Nggak bisa berubah. Sama kayak prestasinya Pak SBY. Kalau Pak Jokowi ini ya kayak PSG tadi. Sepertinya menjanjikan sekali klubnya. Pemainnya bertabur bintang, muda-muda semua. Berkualitas semua. Ditambah lagi ada Lionel Messi di sana. Rasanya sangat menjanjikan banget untuk bisa menjadi juara Liga Champion. Sama, Pak Jokowi juga gitu. Infrastrukturnya banyak katanya. Terus Omnibus Law juga disebut-sebut terobosan buat pertumbuhan ekonomi. Terus kekuasaannya tak terbatas. Karena di parlemen pun koalisi pemerintah yang menguasai. Sudah memenuhi semua kriteria untuk berhasil mewujudkan kemajuan bagi bangsa ini. Tapi semua itu masih dalam proses. Belum bisa diklaim sekarang. Yang sudah bisa diklaim sekarang, ya masih kalah sama prestasinya Pak SBY yang semuanya merupakan hasil dari 10 tahun kerja. Nah, terus selain itu guys, Alifur Rahman ini juga bilang prestasi Pak SBY dan Pak Jokowi ini kalau dibandingkan kayak langit sama sumur. Ini gue jadi mikir, jangan-jangan yang dia maksud langit itu Pak SBY guys. Kita lanjut nih guys. Poin yang keempat. Yang Alifur Rahman bilang, SBY jalan ke daerah. Kemudian bilang, banyak rakyat menginginkan saya untuk maju lagi menjadi presiden. Kalau Pak Jokowi nggak pernah bilang gitu. Ya iyalah, kalau Pak Jokowi mah dia belum memastikan mau maju lagi atau tidak. Kalau dari gelagat-gelagat politik kan ada nih, taktik dan strategi ke arah sana. Isu perpanjangan masa jabatan presiden, isu presiden 3 periode, semuanya bisa kita baca. Dan isunya itu running terus gitu. Enggak surut-surut. Enggak hilang-hilang. Seperti dipelihara gitu isu ini. Rakyat seperti pelan-pelan dibiasakan dengan logika presiden 3 periode. Supaya lambat laun rakyat menganggap wajar jika konstitusi kita diubah untuk melegalkan masa jabatan presiden sebanyak 3 periode. Padahal ini bertentangan dengan demokrasi. Walaupun memang bukan Pak Jokowi yang berbicara tentang isu ini. Pak Jokowi sudah memberikan statement tentang isu ini dan seolah-olah menolak. Tapi kan, ya kita tahulah gaya mainnya. Memang begini terus sejak beberapa tahun belakangan ini kan. Mau memperkuat KPK, tapi pelemahan KPK lolos juga.
Mau seolah-olah menolak Omnibus Law, tapi lolos juga. Belum lagi masalah moral dan penangkapan orang yang melontarkan kritik statementnya beda. Tapi yang terjadi di lapangan beda, tidak sesuai. Rakyat sudah paham lah ngebaca gerak-gerik yang kayak gini. Jadi, kalau Pak SBY itu rakyat meminta beliau untuk maju lagi jadi presiden, tapi beliau tegas tidak mau karena patuh pada konstitusi. Kalau Pak Jokowi, rakyat sudah tidak mau. Beliaunya yang seolah-olah mau jadi presiden 1 periode lagi. Ini sih gue nyampein kesimpulan yang beredar di kalangan rakyat saja. Dengan sikap dan pergerakan politiknya partai pendukung Pak Jokowi atau tokoh-tokoh besar pendukung Pak Jokowi, ini rakyat sekarang berpikir kayak gitu. Kalau nggak percaya, coba deh. Alifur Rahman atau Denny Siregar atau siapapun warrior medsos pendukung Pak Jokowi, lemparlah opini gue ke medsos kalian masing-masing. Pasti banyak kok rakyat yang berpendapat sama kayak yang gue bilang tadi. Ya, Pak Jokowi gue pikir kalau nggak mau dinilai sebagai presiden yang berharap perpanjangan masa jabatan atau 3 periode. Ya harusnya Pak Jokowi bersikaplah tegas lagi. Jangan hanya berstatement 1 kali bilang menolak. Mencoreng muka dan lain-lain. Habis itu keluar statement yang kayaknya bukan kewenangan saya. Ini kan rakyat jadi membaca bahwa Pak Jokowi sebenarnya nggak benar-benar nolak. Karena yang ada di DPR dan MPR itu kan mayoritas partai pendukung Pak Jokowi. Mereka yang mau buat apa? Semuanya bisa terjadi. Tapi kalau urusan isu presiden 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden, ini gue yakin rombongan Alifur Rahman, Denny Siregar, Eko Kundadi, dan lain-lain itu bakal satu pemikiran sama gue. Kita bakal menolak rencana ini. Karena ya kita tahu mereka sudah punya jagoan baru untuk dinaikkan jadi capres tahun 2024, yaitu Mas Ganjar Pranowo. Sia-sia dong perjuangan mereka sejak kemarin-kemarin udah habis-habisan ngebuzzer buat Mas Ganjar. Tahu-taunya jabatan presiden malah diperpanjang. Sia-sia kerja mereka, guys. Mereka ini kan sejak awal adalah pendukung Pak Jokowi, relawan Pak Jokowi yang sangat berpengaruh setidaknya di medsos gitu. Tapi sudah 2 periode Jokowi jadi presiden, mereka masih nggak jadi apa-apa, tetap hanya jadi buzzer gitu. Cuma jadi youtuber dengan narasi-narasi lemah yang seperti gini. Jadi mereka ceritanya ingin melangkah ke jenjang karir politik yang lebih tinggi melalui Mas Ganjar Pranowo gitu. Dengan cara mendukung habis-habisan Mas Ganjar ini sejak awal. Sejak yang lain belum ngapa-ngapain, Mas Ganjar sudah sibuk banget dengan pencitraan ini. Kampanye-kampanye terselubung, ditambah lagi pendengungan besar-besaran dari jenderal-jenderal medsos seperti mereka ini. Diajak talkshow lah, dibuatin konten lah, dan lain-lain. Tujuannya apa? Mereka berharap dengan dukungan yang sudah sejak awal mereka berikan ini, porsi balas jasanya Mas Ganjar nanti kalau dia berhasil jadi presiden akan lebih besar kepada mereka. Mereka bisa mengklaim, Pak Ganjar, ini kalau bukan karena kami, nggak akan bisa jadi presiden. Siapa yang mendukung Bapak paling awal? Ya kami. Pengaruh kami sangat besar dalam proses pencalonan hingga terpilihnya Bapak. Masa kami nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih jabatan apa-apa. Gitulah kira-kiranya, guys. Oke, guys, itulah kira-kira jawaban gua tentang statement-statement dari Alifur Rahman. Tapi masih ada yang mau gue sliding nih
dari logika pikirnya si Alifur Rahman ini. Ada yang lucu juga menurut gue, dan agak terlalu dangkal lah tentang cara dia menanggapi momen sebesar G20 ini. Dia bilang kalau Indonesia jadi tuan rumah G20 ini akan sangat menguntungkan dari segi ekonomi. Minimal hotel kita dapat, jasa antar jemput, Gojek, pasti kita dapat semua. Makanan, kuliner, pariwisata, pasti kita dapat semua. Ada 160 pertemuan itu minimal dari sisi konsumsi udah bisa kebaca tuh. Berapa ratus miliar yang kita dapatkan. Dari hotelnya, antar jemputnya, cateringnya, sewa hotelnya, banyak gitu. Guys, apa kalian nggak menganggap statement itu dangkal? Kalau kalian tidak menganggap bahwa ini statement yang dangkal, gue doain. Mudah-mudahan kalian cepat sembuh. Gini guys, ini forum internasional di level tertinggi di dunia. Forum internasional yang sangat besar. Mempertemukan 20 pemimpin negara paling maju di dunia, 20 negara paling berpengaruh di dunia, dan kita cuma mempertimbangkan masalah sewa hotel, orderan Gojek, ongkos biaya catering. Kurang dangkal apa lagi logika ini? Bagaimana kita menitipkan narasi-narasi bangsa pada opinion leader sedangkal Alifur Rahman ini? Mungkin maksud dia, rakyat Indonesia ini nggak ngerti kalau disodorkan narasi-narasi besar. Agenda-agenda besar yang sedang dilakukan oleh bangsa ini. Makanya dia berikan narasi-narasi yang dangkal seperti ini. Soal sewa hotel, sewa mobil antar jemput, ongkos catering. Karena rakyat Indonesia ngertinya cuma masalah ini. Nggak ngerti kalau yang diajak membahas investasi dan kemajuan jangka panjang ekonomi bangsa. Dengan ini, dia sudah menghina rakyat Indonesia sebenarnya. Begini guys, yang kita kejar atau yang dikejar oleh pemimpin-pemimpin bangsa dengan mengadakan event-event besar bertaraf internasional di negara ini adalah yang pertama, investasi. Keterbukaan peluang investasi. Yang kedua adalah percepatan pembangunan dan pengadaan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan event tersebut yang nantinya akan berpengaruh positif kepada rakyat dan akan dinikmati juga oleh rakyat secara masif setelah event ini selesai. Jadi kalau masalah sewa hotel, order driver Gojek meningkat, pesanan catering meningkat, itu mah cuma keuntungan kecil aja dari penyelenggaraan G20 di Indonesia. Atau malah sebenarnya itu bukan keuntungan sama sekali bagi negara kita. Karena semua itu kan kita yang siapkan, guys. Bener nggak sih? Gini deh. Kita salah satu negara terkaya di dunia. Lalu kita mengundang 19 negara maju lainnya untuk melakukan forum di negara kita. Masa kita suruh bayar hotel sendiri? Masa kita suruh sewa catering sendiri? Ya enggak lah. Pasti kita tuan rumah yang nyiapin semua. Jumlah orderan jasa antar jemput mungkin akan meningkat. Jumlah pesanan catering tentu juga akan meningkat. Jumlah sewa hotel juga mungkin akan meningkat. Tapi semua itu dari perspektif ekonomi. Tidak menguntungkan bangsa Indonesia. Yang kita maksud dengan keuntungan itu adalah ketika uang dari luar negeri dihabiskan untuk dibelanjakan di Indonesia. Maka masuklah uang dari luar itu ke negara kita. Ini yang menjadi keuntungan. Dan ini yang dimaksud oleh Alifur Rahman. Dia bilang akan ada spending dari luar untuk biaya sewa hotel, biaya kuliner, biaya jasa antar jemput. Padahal enggak. Karena yang nanti digunakan untuk sewa hotel, antar jemput, dan catering itu ya duit-duit kita juga.
Uang dari pemerintah Indonesia yang dibelanjakan sebagai fasilitas bagi para pemimpin-pemimpin luar negeri yang diundang ke negara kita ini. Bukan di sana letak untungnya, guys. Tapi bagaimana pembangunan akan dipercepat. Fasilitas-fasilitas publik akan dikebut. Sehingga nanti akan tercipta hubungan diplomatik antar negara yang akan memberikan keuntungan bagi negara kita dalam jangka panjang. Begitu cara melihat momentum-momentum event internasional di negara kita, guys. Itu pun kalau berhasil strateginya ya. Kalau melihat event internasional yang sudah sih, kayaknya nggak memberikan impact yang signifikan. Malah cuma ngabis-ngabisin uang negara aja. Asian Games misalnya, travel ojol gitu-gitu aja kok hidupnya. Malah makin miris dengan potongan-potongan bonus yang sekarang dilakukan oleh pemilik perusahaan. Dari sektor pariwisata, kuliner, dan lain-lain, nggak ada kemajuan yang signifikan juga sebagai impact dari penyelenggaraan event akbar bertaraf internasional. Dan yang berkembang sampai saat ini, malahan isu tentang anggaran pembukaan event yang banyak menilai bahwa anggarannya terlalu besar. Terlalu menghambur-hamburkan uang untuk acara yang hanya sekedar momentum pembukaan. Dan nanti di tahun 2022, pas penyelenggaraan event ini, pemerintah pasti melakukan hal yang sama. Pasti pengen terlihat, wah, di mata pemimpin-pemimpin dunia dengan memberikan servis yang maksimal. Yang semua itu ada konsekuensinya berupa kucuran dana yang sangat besar. Ya, syukur-syukur kalau tahun depan kita sudah keluar dari krisis pandemi. Nah, kalau belum, gimana? Gue sih yakin eventnya akan tepat diadakan di Indonesia dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi tentu saja impact-nya setelah itu jadi nggak akan berpengaruh signifikan. Investasi gagal terbuka. Percepatan pertumbuhan pariwisata juga gagal berkembang. Karena setelah event ini selesai, kita masih harus menerapkan upaya untuk menyelesaikan krisis pandemi di negara kita. Negara-negara jadi nggak berani investasi. Jadi intinya sih, kita tetap harus jagain, guys, momentum besar ini. Benar bahwa momentum ini bisa berpengaruh positif buat ekonomi. Tapi ekonomi secara menyeluruh, bukan secara spesifik yang membahas hal-hal receh seperti sewa hotel dan rental mobil kayak yang disebut sama Alifur Rahman. Terus juga prosesnya harus kita perhatiin. Alokasi anggarannya misalnya harus kita pertanyain terus. Ini alokasi untuk ini gede banget. Buat apa aja nih? Duitnya dari mana? Jangan-jangan utang lagi. Utang kita udah banyak ya kan? Rasio utang kita tertinggi dalam sejarah perhutangan negara ini, guys. Anyway, guys, udah cukup panjang juga nih. Gue ngonten modal bahan dari kelemahan-kelemahan argumen Alifur Rahman doang. Buat lo yang nonton channel ini, gue cuma mau bilang, ayolah kita berpolitik dengan cara yang benar. Dengan cara yang dewasa. Ayo kita berdiskusi, berdebat, saling lempar kritik dengan argumentasi yang kuat. Kalau lo lihat seorang tokoh melempar sebuah argumen, carilah argumen pembandingnya. Cari sudut pandang lain yang bertentangan dengan argumen itu. Nggak perlu dari gue juga. Banyak kok tokoh-tokoh lain yang lebih besar dari gue yang bisa dijadikan rujukan. Kita tuh harus memandang sebuah persoalan dari berbagai perspektif. Jangan hanya dari satu sudut pandang aja. Setelah lo ngumpulin beberapa perspektif itu, baru lo nilai. Mana sudut pandang yang menurut lo benar? Mana perspektif yang sesuai dengan idealis lo?
dengan kepentingan lo. Kita tinggalkanlah cara-cara post-truth seperti yang terjadi saat. Kita wujudkan iklim politik, iklim demokrasi yang sehat. Kita hargai lawan, kita hormati lawan. Tapi untuk hal-hal yang bersifat substansi terkait gagasan dan kebijakan, bolehlah kita perang argumen habis-habisan. Kita bersaudara dari perspektif kebangsaan, tapi bertentangan keras dalam logika idealisme. Itu namanya demokrasi, guys. Nyebar-nyebar kebencian, ngetawa-ngetawain orang, menghina, ngebully, itu bukan hal yang baik. Makin pecah kita gara-gara hal-hal kayak gitu. Nggak baik lah. Nah, buat Mas Alif Rahman dan timnya yang gue yakin sangat solid nih. Ya. Ayolah, kerja lebih giat lagi. Bikin narasi yang lebih mendidik, argumentasi yang lebih kuat. Kalau enggak, ntar gue kulitin lagi kayak gini. Oke, Alif Rahman, pakar mantan, semoga lekas sembuh.